Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 2 KS6 yang beranggotakan saya sendiri, Falana Kawaka, dengan NIM 222112038. Selanjutnya, Saya anggota kami dengan NIM 222111877. selanjutnya, Saya Kesha Belinda Mela Isa Putri dengan NIM 222112135. selanjutnya, Saya adalah Sumarta Bidana dengan NIM 222111873. yang mana kelompok kami akan membahas mengenai input, manajemen, dan tabulasi data dengan SPSS. Selamat menyaksikan. Baik, jadi untuk yang pertama di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menginputkan data ke dalam SPSS. Nah, sebelum itu alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui nih bahwa sebenarnya di dalam SPSS ini itu sudah terdapat berbagai macam Windows ya yang dapat kita gunakan sesuai dengan pengolahan data yang akan kita lakukan. Nah, tetapi hanya terdapat dua Windows saja yang pasti akan kita gunakan setiap kita memakai SPSS, yaitu data editor sebagai tempat input dan proses data dan juga viewer sebagai tempat output dari pengolahan data. Nah, ini merupakan tampilan dari viewer. Nah, sedangkan data editor ini tuh terbagi lagi ya menjadi dua, yaitu ada data view dan juga variable view. Nah, untuk data view perlu diperhatikan bahwa barisnya itu merepresentasikan nomor subjek dan kolomnya merepresentasikan banyaknya variabel. Sedangkan pada variable view, barisnya merepresentasikan variabel-variabel data dan kolomnya merepresentasikan definisi dari tiap variabel. Nah, apa saja sih definisi dari tiap variabel tersebut? Nah, jadi yang pertama itu ada name, yaitu identifier dari variabel, kemudian ada type, merupakan tipe data variabel, di mana pada SPSS sendiri ini terdapat 8 tipe data yang disediakan, tetapi yang paling sering digunakan itu hanyalah numerik dan juga string. Kemudian ada width. Nah, width ini adalah banyaknya karakter dari data yang akan kita entry. Width ini berkaitan erat ya dengan columns yang akan kita bahas nanti. Kemudian juga ada decimals. Decimals adalah banyaknya angka di belakang koma. Kemudian label. Label ini digunakan sebagai penjelas dari nama variabel ya. Sebenarnya label ini tuh bersifat opsional, tetapi tetap dianjurkan terlebih apabila variabel yang kita entry itu memiliki banyak kemiripan dengan variabel lainnya. Kemudian ada value. Value ini tuh digunakan untuk mengcoding data nominal ya. Jadi misalnya kita memiliki suatu variabel jenis kelamin katakanlah. Kemudian kita ingin mengcoding jadi laki-laki itu dikodekan sebagai 1, sedangkan perempuan itu dikodekan menjadi 2. Nah, kita bisa melakukan itu pada values. Kemudian ada missing. Missing ini akan kita gunakan apabila pada data yang kita entry itu terdapat data yang missing, data yang hilang atau tidak memiliki value. Kemudian ada columns. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, columns itu berkaitan erat ya dengan width. Di mana columns ini itu adalah lebar tempat nama karakter dari nama suatu variabel. Nah, jadi columns ini setidaknya memiliki nilai yang sama ya dengan width. Kemudian ada align. Seperti pada umumnya ya, align ini digunakan untuk mengatur posisi data, yaitu ada right, left, and center. Kemudian measure. Measure adalah skala pengukuran variabel data. Di SPSS itu ada 3, yaitu nominal, ordinal, dan scale. Di mana scale ini itu mencakup untuk data interval dan juga rasio. Dan yang terakhir adalah role. Role ini digunakan untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data. Jadi ada input apabila kita ingin menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen, target untuk variabel dependent, known, partition, dan juga split. Kemudian untuk cara input data di SPSS sendiri itu ada 2 ya secara garis besar. Yang pertama itu apabila kita akan menginputkan data secara manual, kita bisa langsung mengentrikan datanya pada data view atau kita bisa mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu nih pada variabel view. Nah, kemudian cara satunya itu digunakan apabila kita sudah memiliki suatu data dengan format file lain. Kemudian kita ingin memasukkan data tersebut ke dalam SPSS. Nah, kita bisa melakukan kedua cara tersebut, yaitu copy paste atau bisa langsung kita import dari SPSS-nya. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya praktikkan. Nah, jadi di sini sudah ada Windows dari data editor ya, ada data view dan juga variable view. Yang pertama, apabila kita ingin menginputkan secara manual, misal kita akan menginputkan datanya secara langsung pada data view. Misal di sini saya akan menginputkan variabel gender ya, ada laki-laki dan juga perempuan. Baru kita definisikan lebih lanjut variabelnya pada variabel view. Misal nih, nah di sini ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada name, type, width hingga role. Nah misal di sini saya ingin menamai variabelnya dengan gender. Kemudian nih values nih, value misalnya kita akan mengcodingnya 1 itu untuk laki-laki, kemudian 2 untuk perempuan. Kemudian kita oke. Nah, kemudian untuk cara yang kedua ya, kita bisa mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu nih pada variabel view. Jadi misal di sini saya akan membuat variabel score, namanya score dengan tipe numerik, dengan bit decimals apabila ingin memberi label gitu. Misal ini adalah score constat gitu. Kemudian di sini measure ya, measure ini
harus kita perhatikan di sini kita menggunakan scale karena tipe datanya adalah numerik. Nah, baru di data view kita masukkan nih datanya. Misal di sini 198,6, kemudian di sini 88,7. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua ya, apabila kita sudah memiliki suatu data dengan format file lain, kemudian kita ingin menginputkannya ke dalam SPSS, kita bisa langsung importnya dari SPSS dengan cara kita pilih file, kemudian open, kita pilih data. Nah, di sini kita bisa memilih format file yang akan kita import ke dalam SPSS. Di sini saya memilih Excel. Nah, kemudian di sini bisa kita pilih ya data yang akan kita inputkan. Di sini saya memilih data tugas Anak 6. Kemudian kita klik open. Kemudian tinggal kita OK. Dan data akan otomatis terinput ke dalam SPSS. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai merge and split file di SPSS. Merge itu adalah perintah untuk menggabungkan file yang seharusnya dibuka SPSS dengan file baru. Selanjutnya, dua buah file tersebut bisa dibuka dengan dua cara, yaitu add cache dan add variable. Add cache itu membuka file yang mempunyai variabel yang sama namun kasusnya berbeda. Selanjutnya, untuk add variable itu membuka file yang mempunyai kasus yang sama namun variabelnya berbeda. Oke, ini untuk yang add cache. Bisa lihat variabelnya itu sama tapi kasusnya berbeda. Jika dibuka, jadi seperti ini. Untuk yang add variable, ini variabel atau kasus. Variabelnya itu berbeda. V1, V2, V3, V4, namun kasusnya sama. Di ID itu ada ABCD. Jadi kalau dibuka seperti ini. Untuk split file itu merupakan memecah data menjadi beberapa bagian untuk dianalisis lebih lanjut berdasarkan nilai dari satu atau lebih grouping variable. Kita dapat menggunakan hingga maksimal 8 grouping variable. Jika file datanya belum diurutkan, pilih urutkan file dengan melakukan variable tersebut. Nah, untuk split file ada dua jenis, yaitu compare group dan organize output by group. Kalau compare group itu grup file yang terpisah bisa diisikan bersama sekaligus untuk pertanyaan ini. Misalnya kita laki-laki perempuan itu jadi nanti kalau dianalisis jadi satu tabel. Kalau yang organize output by group itu laki-laki perempuan itu nanti bakal dipisah, tabelnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, ini contoh split file yang berdasarkan compare group. Oke, lanjut aja ke praktek. Nah, untuk pertama itu kita praktek merge file. Data merge file, kita pilih add cache dulu. Kita buka dengan yang dummy 2, nggak usah diotak-atik karena udah sama variabelnya. Dan boom, datanya jadi 30, yang tadinya 15. Tadinya yang merge file berdasarkan variabel, add variable. Bukan dengan yang dummy 4, kita variabelnya, variabelnya pilih ID. Untuk variable pilih semua, bintangnya tandanya yang sudah, variabel yang sudah ada, plus itu yang ditambahkan. Merge metodenya pilih yang one-to-one merge based on key values. Kalau yang based on file order itu berdasarkan urutan di SPSS-nya. Kita pilih OK saja dan variabelnya akan bertambah. Maksudnya yang terakhir itu split file. File kita pakai data dummy 1, terus kita split file, data split file, terus kita pilih yang compare group dulu berdasarkan berkacamata, pilih yang sort by file group variable. Nah, ini udah ke split, ada tulisannya di sini split. Kalau kita analyze frekuensinya, pilih yang tinggi badan, nah akan terbagi jadi dua, tapi tetap jadi satu tabel. Selanjutnya untuk yang split file, organize file, group, kita klik, terus kita lihat di sini tidak ada yang berubah, tapi kalau kita lihat frekuensinya, nah akan terbagi jadi dua antara yang tidak berkacamata sama yang berkacamata. Yang terakhir itu ada pilihan split file yang analyze all cache do not group. Jadi ini istilahnya kita unsplit filenya. Nah di sini split file berkacamatanya hilang. Bisa kita analyze frekuensinya. Nah, tidak bakal ke-split lagi. Jadi satu itu. Ya, split kacamatanya. Oke. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai restructure dan agregat data di SPSS. Untuk yang pertama, yaitu mengenai restructure data, di mana proses ini merupakan fitur dalam SPSS yang mengubah struktur atau susunan data dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Nah, misalkan kita memiliki data tinggi badan yang saat sebelum dilakukan restrukturisasi, data tinggi badan tersebut disimpan dalam dua file yang berbeda, yaitu tinggi laki-laki dan tinggi wanita. Kemudian akan dilakukan proses restrukturisasi, di mana hasil dari proses ini akan terlihat seperti pada tabel baik di sebelah kanan, di mana data pada kolom tinggi laki-laki dan tinggi wanita akan digabung dari satu sebagai kolom tinggi dan akan dibuatkan file atau kolom baru yang menjelaskan suatu nilai tinggi badan apakah berasal dari kelompok laki-laki atau wanita. Nah, langsung saja kita praktikkan bagaimana cara melakukan restructure data di SPSS. Nah, di sini sudah ada data tinggi badan yang disimpan dalam dua kolom yang berbeda, yaitu kolom tinggi pria dan tinggi wanita. Langkah pertama kita klik tab data, kemudian kita klik menu restructure, kemudian kita pilih
restructure selected variables into cases. Dan kita klik next. Dan untuk berapa jumlah grup variabel yang ingin kita gunakan untuk restrukturisasi, kita pilih satu. Dan kita klik next. Nah, pada bagian ini untuk bagian case group identification, kita tidak lakukan perubahan. Dan untuk bagian variables to be transposed, untuk kolom target variable, misalkan kita beri nama ini, yang mana nama ini akan menjadi nama kolom yang baru yang menggabungkan data pada kolom tinggi pria dan tinggi wanita. Kemudian kita masukkan kolom tinggi pria dan tinggi wanita. Kemudian kita klik next. Nah, untuk berapa jumlah variable index yang ingin kita buat, kita pilih satu dan kita klik next. Dan untuk nilai indeksnya kita pilih variable names. Dan untuk nama kolom dari nilai indeksnya atau keterangannya, misalkan kita pilih nama jenis dan kita klik next. Nah, untuk bagian ini kita biarkan saja. Kita klik next. Nah, ini untuk yang terakhir kita pilih restructure the data now dan kita klik finish. Klik OK. Nah, kemudian akan tampil hasil dari restructure data seperti berikut ini, di mana akan ada kolom baru yaitu ID yang menjelaskan pasangan datanya. Dan kita lanjutkan untuk proses berikutnya yaitu mengenai agregat data, di mana agregat data ini adalah sebuah fitur dalam SPSS yang meringkas dan menyajikan suatu data secara garis besar atau agregat untuk kriteria tertentu. Langsung saja kita praktikan bagaimana cara melakukan agregat data di SPSS. Nah, di sini kita sudah memiliki data yang sudah terrestrukturisasi, di mana kita akan mencari informasi agregat dari variabel tinggi badan yang di dalamnya terdapat kelompok pria dan wanita. Langkah pertama kita klik tab data, kemudian kita klik menu agregat, kemudian pada big variable atau variabel misalnya kita masukkan kolom jenis karena kita akan memisahkan data berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian untuk aggregated variables yaitu variabel yang akan dicari informasi agregatnya, kita masukkan kolom tinggi. Dan untuk menu function kita bisa memilih salah satu statistik yang ada, namun kita hanya bisa memilih satu. Kali ini kita pilih rata-rata, kemudian kita klik number of cases, dan untuk penyimpanan kita pilih write a new data file containing only the aggregated variables. Kemudian kita beri nama file outputnya misalkan tinggi agregat, dan klik save dan klik OK. Dan kita buka file output yang telah kita simpan tadi. Kemudian akan tampil hasil dari proses agregat data seperti berikut ini, di mana terdapat 19 responden pria dengan rata-rata tinggi badan pada kelompok pria sebesar 168,84 cm, dan terdapat 19 responden wanita dengan rata-rata tinggi badan pada kelompok wanita sebesar 196,79 cm. Nah, untuk materi berikutnya yaitu mengenai weight cases. Apa sih itu weight cases? Jadi weight cases itu adalah salah satu menu di SPSS yang dapat membantu kita memberikan bobot atau penimbang pada data. Nah, data seperti apa yang membutuhkan bobot atau penimbang? Kita langsung aja ke contoh datanya. Misal nih, ada data mengenai umur berdasarkan jenis kelamin. Di sini saya memilih 6 sampel. Let's say populasinya itu adalah 50% laki-laki dan 50% itu perempuan. Jadi jumlah laki-laki dan perempuan itu sama. Sedangkan yang terpilih pada sampel kita ini, jumlah perempuan lebih banyak nih daripada laki-laki. Berarti kan yang laki-laki ini kurang terwakili. Sehingga disinilah kita membutuhkan bobot atau penimbang. Jadi kita akan memberikan bobot yang lebih besar untuk sampel yang kurang terwakili. Dalam hal ini adalah laki-laki. Nah, kalau pada SPSS itu, dia memberikan default bobot untuk setiap amatan ini adalah 1. Jadi di sini bobotnya 1, di sini 1, sampai seterusnya. Nah, kalau kayak gini kan data yang kita hasilkan nanti tidak akan merepresentasikan populasinya, karena di sini yang laki-laki ini kurang terwakili, sehingga kita membutuhkan bobot. Nah, gimana cara nentuin bobotnya? Rumus dari weight itu adalah persentase populasi dari X dibagi persentase sampel dari X. Nah, untuk perempuan, berarti bobotnya adalah populasinya kan tadi 50%. Kemudian sampelnya terdapat 4 dari 6, sehingga 4 per 6 dikali 100. Hasilnya 0,75 bobot untuk perempuan. Untuk laki-laki, populasinya adalah 50%, sampelnya 2 dari 6 dikali 100. Oke, jadi bobot untuk laki-laki adalah 1,50. Nah, gimana cara masukinnya ke SPSS? Kalau datanya cuma 6 gini kan, ya kita tinggal manual aja masukin satu-satu. Tapi kalau datanya banyak, kita bisa pakai menu transform, terus compute variable, target variabelnya kita namain weight. Selanjutnya klik if. Nah, kita pilih yang bawah, include if case satisfies condition. Kita masukin jenis kelamin sama dengan 1. Oh ya, sebelumnya maaf, di sini saya sudah mengkodekan laki-laki dan perempuan. 1 adalah perempuan dan 2 adalah laki-laki. Jadi sex sama dengan 1 artinya ketika jenis kelaminnya perempuan, kita continue. Kita kasih bobotnya ini adalah 0,75. Ini di paste aja. Oke. Nah, kita copy ini. Tambahin di sini if sex sama dengan 2, weight-nya adalah 1,50. Artinya ketika jenis kelaminnya perempuan dikasih bobot 0,75, ketika jenis kelamin laki-laki dikasih bobot 1,50. Kita blok, kemudian kita run. Oke, udah berhasil. Udah muncul ya hasilnya.
Untuk perempuan 0,75, untuk laki-laki 1,50. Yang ini bisa kita hapus saja. Misalnya kita mau mengetahui rata-rata umur dari seluruh sampel ini. Analyze, terus deskriptif statistik, frekuensi. Age ini kita masukin ke variabel, terus statistiknya kita centang yang min. Continue. Display frekuensinya nggak usah dicentang. Oke, nah di sini udah ada hasilnya. Sebanyak 6 sampel, minnya adalah 45,17. Tapi di sini belum ada pembobotan. Selanjutnya kita coba memberikan bobot pada min tersebut. Data, terus kita klik weak cases, pilih yang weak cases by. Kalau kita pilih don't weak cases ini artinya kita tidak memberikan bobot. Kalau memberikan bobot pakai yang weak cases by. Kita masukin weak casesnya by weight. Oke. Nah ini kalau udah ada tulisan weight by weight artinya kita udah menjadikan variabel weight ini sebagai bobot. Dan di sini weight-nya on. Kita masuk lagi ke menu analyze, deskriptif statistik, frekuensi, kemudian oke. Nah untuk rata-rata terbarunya adalah 50,63. Berbeda ya sama yang sebelum kita kasih bobot. Jadi yang 50,63 ini akan lebih mendekati populasi atau lebih merepresentasikan populasi. Karena kita telah memberikan bobot yang lebih besar untuk sampel yang kurang terwakili. Oke, selanjutnya mengenai tabulasi data. Nah, tabulasi data ini juga merupakan salah satu menu SPSS yang mampu membantu kita untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, langsung aja ke contoh datanya ini. Kita punya data berat badan. Di sini ada 15 sampel yang terbagi menjadi gendernya pria dan wanita. Dan ada kelompok beratnya over, sedang, dan kurus. Kemudian kita mau masukin mereka ke tabel kontingensi. Kita klik menu analyze, terus table, custom table, kemudian masukin jenis kelaminnya sebagai row, dan berat badan yang kategorinya tadi masukin ke kolom. Nah, tinggal klik OK. Di sini bakal ditampilkan tabel kontingensi dua arah, yaitu berat badan responden berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi di sini wanita yang kurus ada 3, yang sedang ada 5, yang over nggak ada. Laki-laki itu over semua, ada 7.